10 parkir otos Sonde Vira. Oke. Halo saudara semua. Selamat siang, selamat berjumpa di channel Parkirans. Hari ini beta dengan Om Frankie ketong sebenarnya memenuhi salah satu permintaan dari seseorang yang Netizen. seseorang yang sudah berkomentar di ketempung video sebelumnya, yaitu di sini. dia meminta kalau bisa menghadirkan penyiar radio atau penyiar TV di channel Parkirans. Nah, siang hari ini saudara semua ketemu sudah bersama Kak Santi Tukar. Kak Santi, terima kasih sudah datang di channel Parkirans. Wah, Om Frankie ini biasanya tahu dari kapan ketemu dengar SKFM nih, tapi setiap hari hanya dengar suara sah. Kayaknya sejak kita di jalan raya, Bung Don. Sejak pokoknya begitu ketemu on jalan di jalan tuh berarti sudah dengar SKFM. Jadi setiap hari itu dihibur sama SKFM. SKFM. Luar biasa berarti. Dan hanya dengar suara sah. Betul. Jadi ini hari ketemu berkesempatan bertemu. Jadi ketemu Kita bisa terima ngobrol. kasih banyak bisa Terima ngobrol. kasih sudah diundang di Yap. Parkir Otos Sonde Vira. Yoi. Oke, Bisa Om jadi Frankie. hostnya Parkir Otos Sonde Vira lah. Bisa. Kenapa sana bisa? Tapi bahaya. Parkir. Tentu ada yang dia akan hajar kita nih pertanyaan. Oh ya, asik. Oh, iya, ngeri. betul. Jangan sampai akhirnya beta sendiri yang bawa. Jangan. Atau tukar saka? Kak Frankie yang siaran. Kalau tukar pasti Bung Joki sedih. Iya, dia akan sedih. Betul. Dia kan sangat kehilangan. Sangat kehilangan. Semoga dia nonton. Oke, Om. Ya. Sudah ada Kak Santi? Ya. Kira-kira kan biasa kalau di Kak Santi dong tuh setiap hari dong sudah ada dumpung cara untuk apa? Menghibur ketong sebagai pendengar. Nah, sekarang kalau kayak begini kira-kira Om ketong mau bahas apa nih Om? Tapi sebelumnya Benta mau bilang tiap sore itu acara oke punya. Weh, oke punya. Ngeri. Di Kupang nih orang sana bisa beta rasa radio lain tuh tutup Soalnya, sudah. kebetulan Bung kawan saja dia penyiar radio juga. Iya. Tapi dia pun sangat lucu. Bukan beda yang ngomong, nggak Frankie yang ngomong. Mas Yudi. Oh Yudi. Halo Yudi. Baik, welcome Susi Santi. Terima kasih. Kamu harus panggil Susi Susi ya? Santi ini gara-gara waktu lalu undang Itu. Pak Kadis datang di sini, dia plesetan. Oh iya, Ah, Kadis itu Pak Wali Kota ya? Pak Kadis. Oh, Wali Kadis. Kadis Oh, Kota oke. Kupang. Tapi kita lanjut ya. Oke. Kak Santi, kabar baik ya? Kabar baik, puji Tuhan. Suami, anak-anak. Suami sehat, anak-anak, puji Tuhan sehat. Kita punya tamu hari ini nih, Bung Doni. Siap. Ika Kapal. Woi, mantap. Selam insan ada, selamnya hanya beta yang pakai topi ya. Oh gitu. Baik Kak Santi. Yes. Kita akan bawa cerita sedikit tentang keluarga, apa ya? Tentang Karir. karir. Kebetulan orang Sonde asing dengar Kak Santi itu suara ya. Apalagi kalau kita pergi di mall-mall tuh orang putar radio, itu pasti itu iklan apa tuh cermin ajaib tuh, terlalu tiap hari ya. Cermin aja yang Nah, buka. ini muka kok cermin yang salah ya, itu Kak Santi. Oh iya betul. Oh, itu iya. Sampai kita Salah satu klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Sampai kita hafal itu iklan Oh, sama. itu so hafal nih itu iklan. Pasti Bung Doni hafal yang terakhir tuh. Kak Santi baru omong dia kata pertama tahu ini mau apa di Oh pelanjutan. asik, Apa ngeri. yang tunggu ojek ya? Jadi kalau SKFM Yang tunggu ojek. Oh iya. Bung Doni pun saingan tuh. Beta hafal. Nah, Kak Santi, sebelum kita mulai, orang kan hanya tahu Santi tukang ya, di mana-mana ya. Tapi mungkin bisa berkenalan nama ya. Oh, oke. Kita sana ada dia pun itu bunyi-bunyi ke Doraemon atau apa ya. Berkenalan nama. Teng 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 teng. Beta pun nama Rosyanti Welminatukan. Oh. Lahir di Kupang. Apa ya? Pekerjaan ibu rumah tangga. Terus tapi pekerjaan sambilannya adalah penyiar. Sambilan. Iya. Pekerjaan utama ibu rumah tangga, pekerjaan sambilan Nah. penyiar. Oh, itu baru pernah dengar. Ya. Dan memang yang betulnya begitu, Om. Iya, Mengutamakan rumah tangga dulu. Tangga, ya. Yes. Yang lain tuh sampingan. Maksudnya harusnya tuh bisa sejajar. Kan? Oh, Ketong bekerja tapi ketong bisa melupakan ketemu kodrat bahwa ketong ibu rumah tangga Betul. gitu.
Dan perempuan harus mandiri secara ekonomi. Jadi kalau misalnya ketemu punya kemampuan, ketemu punya ketemu punya keterampilan, kenapa harus ketemu sone pakai itu gitu kan? Sayang kalau ketemu punya keterampilan, ketemu punya kebisaan, terus akhirnya hanya sone hanya habis begitu gitu. Ya, akhirnya hanya habis di itu Habis fase di situ, iya. sampai ada Soalnya ada perkembangannya gitu. Weh, Kan sama kayak kalau sepeda motor, kalau mau jalan kan dia standar harus ketemu naikkan gitu. gitu ya Bung Don ya. Gitu ya. Jangan sampai ketong, kayak ketong ngomong nih penyiar radio nih, ketong kayak bisa kata Asik. beta isu kikuk apa ya? Nah, Susi, ini karena kita bicara tentang keluarga, berarti suami nama siapa ya? Suami Andi Sulawesi. Andi. Woi, anak berapa orang? Anak baru 2, suami baru 1. Suami baru satu. Suami baru 1. Baru satu. Woi, berarti ini ada pengalaman ini ya. Ada pengalaman. Nah, baik. Jadi sekarang jadi ibu rumah tangga tapi Ya. penyiar radio. Yes. Ya. Kadang-kadang orang bangga omong bilang gini, kita bekerja perusahaan ini lebih utama, tapi ibu rumah tangga itu kedua. Tapi ini beda ya, Iya. balance ya. Pekerjaan utama rumah tangga tapi pekerjaan sampingan Iya, penyiar. iya. Tapi kemarin ketemu satu om di jalur Rambupulo, Bung Doni, betanya, Pak kerja apa? Ini kerja rumah tangga juga. Maksudnya dia kerja ini yang tukang. Oh, oke. Ya, Bangun rumah. Ya, bangun rumah. Oh, bisa. Nah, Kakak Santi ini punya pengalaman dalam keluarga dan bisa cerita kok kalau ketemu suami ke mana? Oh, beta ketemu suami tuh di tempat kerja yang sebelumnya. Karena kebetulan ketemu dua sama-sama di kerja di bidang yang sama, iya. Tapi waktu itu kebetulan dia pimpin koran. Koran. Ya, jadi beta di bagian radionya gitu. Jadi perkenalan di situ. Jadi biasanya koran kasih iklan ke radio, lalu Tahu kan ya, karena ketemu satu perusahaan toh ceritanya waktu itu. Gitu. kira-kira beta pikir waktu bawa koran kan jatuh biasanya Pakai slow motion gitu angkat. kayak di sinetron Kayaknya ke Frank ini terlalu banyak nonton drama drama asap. Drama asap. Jadi awal bertemu di situ. Ya awal bertemu karena bekerja di tempat yang sama gitu. Tapi sebelum bertemu atau kan itu kan tadi kita akan bicara karir. Sebelum kerja di radio itu kan pasti kerja di mana sebelum? Sana jadi radio itu beta pekerjaan pertama sampai sekarang. Wih. Iya. Jadi hobi tapi menghasilkan uang gitu. Wih, menghasilkan Bung Don. Menghasilkan Jelas, uang. Jadi ketong kerja tapi bersenang-senang menghibur orang tapi ketong dibayar. Memang enaknya itu di radio. Iya. Kan Jadi kayak bukan kerja, kayak bukan kerja. Orang lihat kita muka tuh kayak di parkir auto tuh. Yes. Mau datang pakai celana pendek kan orang yang dengar suara, yang penting suara. Nah, tapi sonde kalau Susi Santi sonde selama menyiar sonde datang pakai daster Kan ada kebijakan perusahaan. Nah, jadi ketemunya di Ketemunya di tempat kerja. Yes. Itu radio dan koran. Ini paduan yang sangat mantap kalau dua-dua menghasilkan informasi. Betul. Cinta lokasi, Om. Asik cinta lokasi. Cocok ada menjudul cinta kan. Nah, Susi, ini kebetulan sebelum kita datang dan ketemu dengan Susi Santi, kita ada badan intelijen yang Rio. hadir kan? Hadir. Coba kita cari tahu tentang Susi Santi. Jadi Indosone Viral ini dia punya agen spionase Iya, gitu. ada spionase. Ngeri. Bahkan jangan kaget kalau Bung Joki juga. Joki tuh belum bagian. Sonde viral kita Nah, ada pengalaman unik, tapi ini betul atau tidak perlu artinya ini beta tanya sa. Oke. Selama pacaran dengan Baktua nih ada kisah konyol apa ya? Kan kita sampai bertanya kisah terbaik, kisah konyol. Kisah konyol apa ya? Oh, karena ketemu dua pacaran itu sebenarnya Backstreet. Wih, Backstreet. Iya, Backstreet 1 tahun karena orang tua kebetulan terlalu setuju awalnya. Jadi Backstreet pacaran, diantar pulang di pinggir jalan. Begitu ya. Tapi setelah 1 tahun akhirnya keluarga menerima, ya sudah jodohnya jadi mau bilang apa ya udah jalan sah. Jadi Backstreet. Backstreet.
kembali di jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Biasanya Atas restu orang tua. Mungkin orang tua tidak restu karena kadang-kadang kasih turun di pinggir jalan. Karena waktu itu awalnya turun depan rumah, tapi orang tua keluar kau dari rumahku. Wih, tapi bicara Backstreet, sebelum Backstreet ada dengan orang lain begitu? Wih, kakak. Ada. Nah. Jadi dia ini ceritanya pacar kedua dan menjadi suami. Oh, Iya. oh begitu. Iya, pacar kedua dan langsung menjadi Maksudnya suami. ini Kasanti pun suami yang sekarang Iya. ini. Pacar kedua? Pacar kedua dan menjadi suami. Wah, Wih, itu luar lagu. biasa. Ada lagu. Apa tuh? Jadikan aku yang kedua. Bisa potong lagu. Oh, Astrid. Beta aku sebab tuh menyanyi itu terus setiap hari. Wah. Tapi dia yang kedua, tapi akhirnya menjadi yang pertama. Oi. Yes. Ya teman-teman yang saat ini menjadi yang kedua, jangan putus khawatir. asa. Ya. Jangan putus asa. Ya, selama Anda berusaha. selama janur kuning belum Betul, melengkung, pasti ada saja itu penjalan. pepatah orang tua. Nah, ada kisah konyol yang terjadi. Kalau saya salah itu waktu yang pertama tuh di Jakarta, betul kan? Betul. Nah, Be yakin kalau misalnya dengar radio setiap hari itu bisa dicatat tongfung ini apa dong? Duduk berdiri dong, Tapi- udah tahu catat. ada pengalaman petak umpet tuh sama yang di sana. Oh, karena waktu itu ceritanya kan ketemu LDR, Kak. LDR. Gitu, ya. Long distance relationship. Love dari rumah. Love dari rumah saja. Dia di sana, beta di sini gitu. Tapi ketika memasuki usia hubungan ke-7 tahun, karena kan jarak terlalu jauh Itu toh. usia produktif tuh, artinya Iya, betul. panik gitu. Su panik betul. Akhirnya karena ketemu jarang komunikasi, dia kerja, beta juga kerja, jadi bertemulah sama suami Ya, gitu. yang sekarang, yang kedua nih. sekarang, yang kedua, begitu. Lalu yang di sana tahu. Ya pas dia ke Kupang, suaminya ini ngomong ke dia kalau beta juga sekarang lagi ada hubungan sama lu pacar. Oh, jadi dia kasih tahu ya? Iya, dia kasih tahu. Jadi Salut dia cari, waktu dia bisa cari. jujur Sana waktu mau sporty. Nah, waktu mau Artinya kan belum ada ikatan resmi. Iya, Jadi betul, ini betul. waktu anggap ini kompetisi. Ngeri. Sama kayak ketemu kompetisi biasa setiap hari Jumat. Jubaida. Coba ya kuis. Ketong Betul. Berkompetisi siapa Sebenarnya yang jangan menang? ngomong itu, beta kalah terus. Woi, itu Om yang salah sendiri. Kadang-kadang kalau Langsung kuis-kuis yang anak sana ada dia menang. Baik. Ada satu pengalaman konyol yang terjadi, yaitu pernah minta teman-teman antar. Lalu udah Ngeri, makan. ini spionase, ini Lalu udah makan jagung goreng tapi song kasih doi. Itu sebenarnya nompu salah. Bukan jagung goreng, jagung 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 bakar. bakar. Itu sebenarnya bukan beta salah, dong salah Dong karena salah. oh ceritanya waktu itu pasca kalau saya salah. Jadi abis gereja terus karena dia mau pulang besok juga ketemu makan terus pulang. Beta kasih tinggal dong di pinggir hotel situ di Altari. Sudah ya beta pulang. Beta soalnya tahu bahwa dong ini soalnya ada bawa uang sama sekali. Dong jadi diam-diam. Dong diam-diam sah. Betapa Jadi sedihnya ketemu bangun Anda. jalan. Dong makanlah di situ abis banyak ternyata soalnya bawa doi. Jadi kan bukan beta salah toh. Kenapa soalnya jujur? Intinya adalah kejujuran. Iya betul. Jadi tim yang spionasi tadi. Ngeri ya sama spionase Siapa nih. suruh lu sang jujur? Oh itu kisah konyol ya? Itu kisah konyol. Tapi itu yang bilang terbawa terus setiap kali ingat itu pasti. Itu salah satu bagian dari cerita masa lalu yang lucu. Kalau itu beta posisi itu pasti beta ingat setiap kali beta ingat Bung Doni air mata jatuh. Oh begitu ya? Karena saya bayar jagung. Aduh. Dan karena itu hari ceritanya dong bayar jagung. Akhirnya dong telepon salah satu teman yang ada siaran waktu itu siaran akhir. Namanya Joshua Koten. Lu harus datang sini bawa uang biar bayar ke tempat jagung ini. Kata teman tuh gitu waktu itu. Jadi sebenarnya kan bukan beta salah ya. Oh ya. Karena bukan beta Berarti yang makan betul. jagung juga. Berarti beta harus om yang ini yang mata-mata nih. Iya. Berarti lu yang enggak. Berarti lu yang salah, langsung bawa doi. Seringkali itu Langsung bawa doi. ya. Seringkali kalau mau jadi Ini tim kampus spionase ini termasuk dalam itu kisah tuh. Oh, besok tahu ini orang nih pasti. Kan perlu kita sebut. Nanti dia viral ya. Pasti dia punya inisial Y. YM, tahu pasti. Besok tahu karena dia salah satu pelaku. Baik, ini
tadi kita cerita keluarga, bye-bye, Iya. dan akhirnya berjalan menuju rumah tangga. Iya, Ini 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Tanggal berapa Santi? Tanggal 22 November. Oh, by feeling. Pas bulan-bulan nikah. Oh, bulannya. betul. Bulan-bulan November. hujan itu. Bulan-bulan hujan toh Kak, jadi Bayangkan. bulan-bulan. Ada tahu kok? Soalnya kalau kita bicara Jangan tentang ngomong tahu, Le. Soalnya kalau kita Aduh, bicara nanti tentang panjang lagi. nikah itu. ini tohung nah. Ya. Jadi awal jadi penyiar itu ke mana? Awal jadi penyiar itu tahun 2006. Jadi kalau sekarang tuh sekitar 16 tahun. Legend Iya, juga. iya. 16 tahun. Berat. Sudah maju. Berarti Radio Berarti Suara memang Kupang bakat ini dong, dari apa? Dari Sikumana waktu itu? Oh bukan, justru Radio Suara Kupang nih radio kedua. Oh, Radio kedua. Iya, beta Iya. pertama kali terjun sebagai penyiar, belajar jadi penyiar itu dari Radio Madika. Radio Madika. Oh, Madika. Ya, yang sayang sekali sih Sonde mengudara. Iya. Oh ya, itu radio paling hits waktu itu ya. Pernah hits pada masanya. Pada masa Pernah hits pada masanya. seperti sekarang kan yang satu ini paling hits ya. Yes. Dan selama jadi penyiar pernah ada kejadian atau pengalaman unik ke sana? Banyak Kak. Kayak misalnya kayak siaran terus lupa kasih turun feeder mic. Jadi potong ada bercerita heboh, bergosip orang padahal orang ada dengar. Weh. Jadi akhirnya ada yang pendengar yang Kak, kayaknya kakak lupa kasih turun mic ya, soalnya ada lagu tapi ada dapat dengar Kak suara gitu. Itu sering sekali terjadi. Dan beta tuh kadang-kadang suka soalnya fokus kalau siaran toh Kak Iya, gitu. Apalagi kalau mulai siaran 4 jam, jam 1, 2, 3 tuh masih fokus. Mulai masuk jam keempat yang mau pulang nih mulai soalnya fokus. Jadi ada duduk karena gosipnya terlalu sip, akhirnya lupa kasih turun mic. Oh itu pengalaman paling. Itu pengalaman. Bayangkan satu kota Kupang dengar. Dengan kata ada gosip orang Munama nih. Apakah itu pekerjaan dari ibu-ibu kok yang Itu kemana ya, kayak semacam bumbu. ya, semacam Semacam bumbu kalau Ya. kalau hidup soal ada bergosip tuh untuk perempuan ya, jadi kayaknya ada yang kurang Nah, ya gitu. begitu ya. Kalau duduk berkumpul satu dua orang, lu su tahu kok, itu berarti Wih, mulai su. itu kata elu tahu Lu su tuh. tahu kok. Dengan Itu dengan awal. ada satu kata deh. Pokoknya Pokoknya beta yang bilang itu. Oh itu pengalaman unik. Tapi Ya. kalau dengan sesama penyiar pasti sering sama penyiar banyak sih, Kak. Kan ketong jadi kayak keluarga kedua sama Ya, penyiar betul. gitu. Jadi karena ketong tiap hari ketemu. Ya namanya penyiar kan ada salah-salah paham kayak Ya. gitu-gitu toh. Jadi kadang-kadang misalnya kayak ketong ada soalnya enak kalau di depan mic tapi abis itu diam-diam gitu. Tapi kira-kira itu rasa enak ke sana. Soalnya toh Kak, Ya. maksudnya kan soalnya enak. Harusnya sih ketika ketong open mic sama soalnya open mic kan ketong ngobrol Ya. gitu. Jadi biar dapat dia pun chemistry gitu. Tapi beta senang kalau ada beberapa tayangan yang beta ikuti di IG-nya radio tuh. Ya. Kadang-kadang waktu dong putar lagu dong baca cerita nih kata-kata sama kita juga komen-komen di situ. Nah, tapi bayangkan kalau 2 orang ada sementara orang bilang kakodok, Kak Godok, iya, Baru- emosi jiwa gitu. baru dong sana live streaming. Dong ada sementara live streaming, Bung Don. Baru dong dia diam-diam sebegini. Itu Kan pasti- tapi manusiawi ya kan. Ya, manusiawi. Namanya mungkin ada permasalahan di rumah terus sampai sini ada yang sambo enak. Tapi manusiawi. Manusia. Namanya juga manusia. Tapi Juga- tetap harus profesional. Tapi selama ini sejauh ini dari 2 tempat yang pernah Santi ada nih semuanya memang punya tantangan tersendiri tapi Tuh, jelas. enjoy. Enjoy. Soalnya pernah rasa ini beban berat. Iya, beta soalnya merasa bahwa ini pekerjaan. Jadi kayak bermain misalnya kayak ketong pergi bermain kerja, pulang ketawa hahaha, habis itu pulang udah awal bulan dibayar. Iya, woi. Belasan tahun jadi penyiar teman-teman dan kita Baru 16 tahun, baru 16. kita baru 2 bulan Bung Don ya dari buat buat begini. Soalnya papa ini Ya. angka awal. Woi, ini cerita seru. Pernah hadapi orang punya masalah curhat di radio? Sering, tapi ada yang on air, ada yang lebih ke off air Off gitu. air, off Ya, air. kayak ngobrol. Banyak cuma pendengar yang akhirnya ketong jadi kayak saudara gitu, Ya. Kak. Cuma soalnya sekedar penyiar dan pendengar, tapi kayak bahkan kadang-kadang ada yang suka saudara main ke rumahnya Ya. gitu. Ketemu ngobrol dong, sharing. Ya kalau ketong bisa bantu sejauh yang ketong mampu ketong bantu. Kalau soalnya ya paling ketong jadi siap telinga untuk Ya. mendengarkan. Biasanya ketong yang didengarkan nih. Ya. Tapi ketika ada orang yang ngobrol tentang permasalahan ya
kalau ketong minimal karena ketong sone punya solusi buat dong, minimal ketong dengarkan. Ada gitu orang cerita tuh sone mau dikasih solusi, hanya mau didengarkan. Begitu. Siap pohon telinga. Siap pohon telinga. Siap pohon telinga. Gitu. Baik, ini ada banyak teman-teman di luar sana yang kadang-kadang putus harapan karena sontak mau buat apa lagi apalagi di tengah pandemi. Betul, ya. betul. Kita seringkali dengar ada apa ya, pesan-pesan positif yang biasa teman-teman buat di radio. Iya. Nah, mungkin Kak Santi bisa kasih pesan untuk anak-anak muda, apalagi anak-anak muda nih kadang-kadang baru putus cinta. Nah, putus cinta lebar dong dengar lagu Semakin di radio. galau, Ya. semakin galau. Pura-pura cinta lah, pura-pura cinta. itu pasti dong akan menangis. Nah, Tapi begini, capek, sedih itu biar saya itu manusiawi. Kalau ketong kerja, usaha, terus tiba-tiba capek, soalnya masalah ketong istirahat sebentar, tarik nafas sebentar, tapi sambil ketong pikirkan kira-kira ketong mau ambil langkah berikut tuh seperti apa. Jangan kemudian ketong diam terus soalnya ada usaha sama sekali, itu sama ketong sukalah sebelum berperang gitu. Jadi kalau capek ya istirahat, ambil waktu sebentar, terus sambil berpikir tuh kira-kira ke depan ini mau apa ya. Kalau misalnya be gagal di jalan yang ini, oh berarti kita harus coba jalan lain gitu. Be yakin pasti ada jalan yang terbuka buat ketong. super sekali. Super sekali. Ya, Si bisa jadi Mario Teguh ya? Bisa bisa. Maria Tegar. Mario Tegar, Mario Nah. Tegar. Kak Santi sebelum jadi apa ya, penyiar, ini kira-kira cita-cita apa dulu? Cita-cita banyak, dari kecil tuh banyak. Insinyur pertanian, guru sih malah karena orang tua kan pendidik, bapak dosen gitu. Kayak banyak di fungsi keluarga tuh pendidik gitu, adik dosen gitu. Terus orang tua juga ya udahlah, kan kayaknya dulu tuh penyiar tuh belum dianggap pekerjaan kan gitu. Ketemu orang tua dulu Belum tuh, viral, ya ya. belum berpikiran bahwa kerja swasta tuh bisa menghasilkan uang gitu. Kalau lu bisa jadi PNS pasti lebih baik Iya. gitu. The Jadi power of PNS. the power of PNS gitu. Jadi kalau lu sudah jadi PNS artinya lu punya pekerjaan gitu. Jadi ketika beta memilih untuk jadi penyiar tuh orang tua juga sempat, ya lu siaran satu kira-kira lu bisa hidup dari situ kok gitu kan. Tapi sampai sempat beta berhenti, terus orang tua memutuskan untuk udah lu ambil pendidikan profesi. Dia sempat ambil pendidikan profesi kan gitu, jadi guru gitu kan. Tapi ya kalau ketong melakukan sesuatu yang ketong sendiri suka tuh pasti jalannya setengah-tengah, Iya. setengah-setengah aja. Akhirnya beta ngobrol ke orang tua, kayaknya beta Sone ada passion untuk jadi guru, kayaknya bukan beta gitu ya. Akhirnya orang tua ya sudah, kalau misalnya lu memang passionnya mau jadi penyiar, lu seriusin itu gitu. Jadi serius itu gitu. Jadi sesuatu pekerjaan yang Betul. apa, terlihat biasa tapi kalau dibuat serius, Iya pasti jadi gitu. Kalau ketong lihat sekarang kan MC besar tuh awalnya justru malah penyiar kan gitu. Jadi penyiar tuh kayak satu batu loncatan tuh untuk bisa membuka banyak pekerjaan Peluang, ya. lainnya, membuka peluang lainnya gitu. Jadi seperti pintu yang membuka ke banyak jalan. bukan jendela ya. Bukan jendela. Bukan Mau jendela aja bisa kak, tapi itu ketong lompat kayak nih. pencuri Nah. kalau ikut jendela. Kak Santi pernah MC kok? Beta jarang ambil MC kak, Nah. jarang ambil MC, lebih banyak serius ke penyiar. Untung kalau tidak ambil MC di pesta-pesta bawa keluarga. Tuh itu sih, toko anak. Oh iya. Tuh, kan. Tapi kalau Tapi kita berumah MC tangga. tidak salah juga MC itu, Hmm. kecuali masih jomblo kan. Baik, Kak Santi, apa ya ini? Tadi beta lupa tanya, Oh. pendidikan terakhir apa itu? Beta sarjana antropologi. Sarjana. Sarjana antropologi. Iya, sarjana sosial. Belajar soal antropologi, Kuliah di manusia mana, Kak? dan budaya. Beta dulu di Bali, terus langsung pulang ke Kupang. Orang tua bilang, sudah lu kerja tapi kayaknya kalau jadi guru bukan beta passion gitu kan kak. Wih, berarti waktu ambil antropologi itu orang tua sempat, oh ini kemana nih? Iya, sempat maksudnya akhirnya ilmu mati gitu kan, Iya. soalnya kepake. Tapi kan ilmu dan budaya, artinya budaya itu kan banyak hal kan Iya, kak, iya. gitu. Bukan cuma mengajar atau lain. Jadi penyiar tuh juga itu kayaknya Iya. ilmu bisa kepake. Iya, kan sekarang ada apa? Fakta unik. Fakta Ya. unik, nah itu kepake Kak, fakta unik. Oke, Susi, ini Kak Frank, pertanyaan ini kayaknya banyak sound nih. ini yang terakhir. Di skip. Harapan untuk kedepannya Kak Santi, kira-kira harapan apa? Ada cita-cita atau harapan apa? Oh, kalau cita-cita tuh beta pengen sekolah lagi kak. Wih. Pengen sekolah lagi. Sekolah lagi? Iya. Kalau dulu kan pengen sekolah tapi karena
nafsu keenakan cari uang, akhirnya itu keinginan untuk sekolah tertahan dulu. Tertahan. Terus mau sekolah lah, orang tua suruh udah ambil S2, kan banyak teman-teman yang suruh ambil S2 sa. Tunggu doh, akhirnya nikah gitu kan. Iya. Mau suruh sekolah lah, punya anak Iya. gitu. Jadi sekarang juga pengen sekolah lah, mesti pikir-pikir, aduh beta bisa soalnya kayak tinggal anak suami gitu. Gitu. Tapi kayak suami juga mendukung, sudah kalau mau sekolah salah, orang tua juga gitu, ayo sekolah lah gitu. Pengennya sih begitu. Mudah-mudahan bisa kesampaian. Ya, mudah-mudahan bisa ke Australia. Amin. Kemana saya yang penting bisa belajar lagi. Ke Iya. Kapadokia. Ke Kapadokia ketemu Mas Aduh. Aris. Bung Doni jangan Kayaknya Om Aris Doni lagi. ya. Mas Aris tunggu duluan di sana. Kapadokia. Kapadokia nih. Nah, jadi ini harapan Iya. Kak Santi ke depan mau sekolah ya. Pengen sekolah lah ya. Tolong didoakan ya, Ya. netizen. Kakak bisa lewat-lewat sekolah dong, lihat ada Iya. pendaftaran Bang. Itu mau sekolah apa? Mau apa? SD, TK? SDTK? Ya. Bisa. Ya, baik itu kita membaca cerita masih banyak Cerita, ya. Tapi kita masih lihat banyak. ini hampir setengah jam dulu. Woi, jangan Kayak nanti Sony rasa ya. kita bisa dipanggil oleh Bung Joki. Bung Joki bisa calling dari atas Bung Joki nih. bilang kalian telah membawa partner saya. Bet suka deh Bung. Ya, Berarti begitu. besok-besok harus ajak dia, Zu. Iya, Aduh. nanti keteng. Kebetulan Susi ada tuh bisa. Nah, Iya. nanti Kemarin tuh pas waktu Om Franky ajak beta bilang karena beta harus ajak dem partner juga Nah. karena ketong son bisa dipisahkan. Kayaknya kita Memang butuh partner tuh paling apa? pas. Bung Doni, Alphard tuh yang di rumah tuh bawa tuh kita. Kenapa son trek Kak? Jadi bisa lebih banyak begitu ketong di belakang. Itu sana trek hanya ada tangki. Oh, ya, sih. Kayaknya seru juga bikin podcast di atas tanki. Karena orang melempar kita. Baik, itulah pertemuan kita dengan Kasanti. Kasanti. Oke. Thank you, Kak Sukses Doni. ke depannya, Kak Terima Santi. kasih. Kasanti, terima kasih banyak Terima hari kasih. ini Begini Sako, Kak. Ada sharing minum kopi kok. Ada. Biasa jam 12 TV yang iklan. Oh iya. Kopi sih. Kasanti, makasih ya sudah Terima kasih Kak Doni. sharing Kak banyak Franky. pengalaman yang luar biasa buat ketong semua, juga buat teman-teman yang mendengar. Terima kasih. Kasanti sukses terus dalam Thank you. pekerjaan, Amin. dalam keluarga, sukses selalu. Terima kasih. Buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, kami mohon kalau senang bisa sharing ini video supaya banyak orang bisa Bisa dengar. bisa viral loh. Kasanti, dia. iya, Kasanti pengalaman ini subscribe. luar biasa sekali menurut beta ya. Terima kasih Kak Doni. Perjuangan yang sana gampang juga. Dan sana bosan-bosan ya Om, ketong minta Iya. dukungan untuk subscribe ke tong channel, Iya. Di sini kok di sini. Di sebelah kanan Sebelah bawah. sini. Subscribe, komen dan juga share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyak. Oke, Kasanti, terima kasih sekali lagi. Terima Om kasih. Franky juga makasih. Buat teman-teman semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. God bless you. God bless you. Parkir Auto Sonde Viral.